Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan menengah 2, di mana materi yang ingin kami sampaikan yang berjudul pendapatan dan yang beranggotakan yang pertama ada Intan Indah Kapitri, saya sendiri, dan yang kedua ada Muhammad Ridwan Ramadhani, dan yang ketiga ada Yulia. Langsung masuk ke inti pembahasan. Yang pertama yaitu ada pengertian pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, di mana prinsip pendapatan terbagi menjadi dua, yaitu ketika mungkin problem bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas, dan yang kedua yaitu ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Selanjutnya ada jenis-jenis pendapatan, di mana jenis-jenis pendapatan ini terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendapatan operasional, di mana didapat dari pendapatan bunga debitur. Yang kedua, pendapatan komisi dan provisi. Yang ketiga, pendapatan atas transaksi valuta asing. Dan yang keempat, pendapatan operasional lain-lainnya. Yang kedua, ada pendapatan non-operasional, di mana pendapatan ini didapat dari pendapatan penjualan aktiva tetap dan pendapatan dari penyewaan fasilitas gedung yang dimiliki. Dan yang ketiga, ada pendapatan luar biasa. Nah, pendapatan ini adalah pendapatan yang memenuhi kriteria yang bersifat tidak normal dan tidak sering terjadi. Selanjutnya ada klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi, di mana ada 4 transaksi. Yang pertama yaitu penjualan produk dari persediaan, di mana pendapatan ini dapat dari hasil penjualan dan akan diakui pada saat tanggal penyerahan. Dan yang kedua yaitu pemberian jasa, di mana pendapatan ini dapat dari hasil fee atau hasil jasa yang sudah kita berikan dan akan diakui pada saat jasa sudah dilaksanakan dan dapat ditagih pada saat itu juga. Dan yang keempat yaitu memperbolehkan penggunaan aktiva, di mana pendapatan ini didapat dari hasil bunga, sewa, dan royalti dan akan diakui dengan berlalunya waktu. Dan yang keempat yaitu penjualan aktiva selain persediaan. Dan pendapatan ini dapat dari keuntungan atau kerugian atas disposisi dan akan diakui pada tanggal penjualan atau pertukaran. Masuk ke contoh kasus, di mana tanggal 3 Mei 2017, Salon Wow telah menyelesaikan pekerjaannya dalam menata rambut dan make up. Namun, pelanggannya hingga akhir periode belum membayarkan jasa yang telah diberikan oleh Salon Wow sebesar Rp1.200.000, di mana jurnalnya ialah 3 Mei, piutang pendapatan jasa pada pendapatan jasa, yaitu sebesar Rp1.200.000. Penyimpangan dari dasar penjualan. Studi yang dilakukan FASB menemukan beberapa alasan umum untuk menyimpang dari dasar penjualan. Yang pertama, keinginan untuk mengetahui lebih awal dalam proses menghasilkan laba dan bukan pada saat penjualan. Pengakuan pendapatan lebih awal adalah tepat jika terdapat tingkat kepastian yang tinggi mengenai jumlah pendapatan yang dihasilkan. Yang kedua, keinginan untuk menangguhkan pengakuan pendapatan setelah saat penjualan atau pengakuan bisa ditunda. Penangguhan penjualan tepat jika tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya cukup tinggi, atau jika penjualan bukan merupakan penyelesaian yang substansial dari proses penghasilan laba. Berikut beberapa contoh penyimpangan pendapatan pada kasus yang menyimpang dari aturan umum atau general rule. Yang pertama, penjualan dengan persetujuan pembelian. Yang kedua, pengakuan penjualan di mana terdapat hak retur. Pengakuan ini memiliki 3 metode. Yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai hak retur habis masa berlakunya. Metode yang kedua, mencatat penjualan tetapi menguranginya dengan taksiran retur mendatang.
Metode yang ketiga, mencatat penjualan dan memperhitungkan retur sewaktu terjadi. Yang ketiga, penjualan cicilan. Metode ini menekankan penagihan daripada penjualan dan mengakui laba pada periode penagihan dan bukan pada saat periode penjualan. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Pengetahuan tentang aspek-aspek penjualan sangat penting diantaranya. Yang pertama, diskon penjualan. Potongan ini diberikan pada waktu penjualan atau pada saat pembayaran. Yang kedua, pengembalian atau retur. Retur terjadi jika barang rusak selama pengiriman, busuk atau tidak sempurna, pengiriman kuantitas tidak benar atau tipe barang tidak benar. Yang ketiga, akuntansi untuk piutang tak tertagih. Yang keempat, jaminan untuk pelayanan atau pengganti. Beberapa kriteria bahwa pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi dan dihasilkan. Yang pertama, ada bukti persuasif dari suatu perjanjian. Yang kedua, penyerahan telah terjadi atau jasa telah diberikan. Yang ketiga, harga penjualan kepada pembeli adalah tetap atau dapat ditentukan. Yang keempat, ketertagihan dapat dipastikan dengan layak. Pendapatan dari aktivitas pabrik serta penjualan umumnya diakui pada saat penjualan atau point of sale. Tetapi di sini bisa timbul masalah dalam pelaksanaannya. Situasi tersebut antara lain. Yang pertama, penjualan dengan perjanjian beli kembali jika perusahaan menjual suatu produk dalam suatu periode dan setuju untuk membeli kembali dalam periode akuntansi berikutnya. Maka hak milik legal telah berpindah. Akan tetapi, substansi ekonomi dalam transaksi ini adalah bahwa risiko kepemilikan tetap berada pada penjual. Oke, yang kedua, penjualan dapat hak retur. Perusahaan tertentu dapat mengalami tingkat retur yang tinggi, yaitu rasio barang dagang yang dikembalikan terhadap penjualan tinggi sehingga mereka merasa perlu menunda pelaporan penjualan sampai hak retur secara substansial sudah habis masa berlakunya. PSAK nomor 23 tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dalam PSAK 23, pendapatan terdiri dari 1. Penjualan barang, yang kedua adalah penjualan jasa, yang ketiga adalah bunga dividen dan royalti. Pengakuan masing-masing jenis pendapatan menurut PSAK. Paragraf ke-14 PSAK nomor 23 menyatakan bahwa pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Dan yang kelima, B yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Paragraf ke-20 PSAK 23 menyatakan bahwa jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Paragraf 29 PSAK nomor 23 menyatakan bahwa pendapatan yang timbul penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga royalti dan dividen diakui jika yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Paragraf nomor 30 PSAK nomor 23 menyatakan bahwa pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut. Bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif sebagai dijelaskan PSAK nomor 55. Pengakuan dan pengukuran paragraf 09 PSAK. Yang kedua, royalti diakui dengan dasar akrual dengan substansi perjanjian yang relevan. Yang ketiga, dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.